Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih 10 Pak gangguan amalan kita itu yang diungkapkan oleh Nabi dalam berbagai hadis. Ada lebih 10 pengganggu dan perusak, bahkan bisa penghancur amalan-amalan kita. Dan ini yang paling penting kita rawat. Jangan cuma pandai beramal, tapi juga pandai merawat amal. Jangan cuma sibuk beramal, tapi sibuk juga menjaga kualitas amal kita. Sudah 3 banyak bersyukur, banyak berdoa, banyak bertobat. Dan yang keempat, perhatikan kelanjutannya ibadah kita dengan istilah istiqomah beribadah. Istiqomah beribadah. Jadi beribadah yang mulia itu Pak bukan banyaknya, tapi yang paling terpenting mendawamkan atau melanjutkan, mengistimrarkan, membumikan amalan kita itu dengan bisa berkelanjutan. Ya, bisa berkelanjutan. Ya, Ramadan boleh pulang, boleh pergi, tapi ibadah-ibadah Ramadan itu Pak masih berkelanjutan. Tarawih boleh berhenti, qiyamul Ramadan boleh tidak ada, tapi tahajud, qiyamul lail, salatul witir tetap jalan. Bulan Ramadan boleh berhenti, tapi bacaan Quran tetap jalan. Bulan Ramadan boleh pergi, tapi puasa tetap lanjut. Puasa Senin Kamis, puasa putih, puasa Daud. Dan bahkan yang lebih istimewa di bulan Syawal ini dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari dan dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana," siapa telah selesai Ramadannya. Jadi Nabi memberikan berita gembira siapa selesai Ramadannya, summa atba'ahu, dia ikuti Ramadannya itu sita min Syawal, yang penting 6 hari di bulan Syawal, kana kasyam, maka puasanya itu seperti ad-dahr, seperti 1 tahun. Ini isyarat besar bahwa ibadah itu tidak boleh berhenti, terus. Yang Allah mau itu Pak, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahi Allah dengan tidak ada pensiun, mati pakai baru berhenti beribadah. Tidak ada istirahatnya beribadah, tidak ada pensiunnya, tidak ada liburnya beribadah. Ibadahi Allah terus menerus. Nah, ini yang paling penting, bagaimana kita istiqomah beribadah. Ya. Bahkan Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yuhibbul amal, sangat mencintai amal itu. Yang mana? Dengan mendawamkan, wa inkalla, melanjutkan, merutinkan, membiasakan itu meskipun sedikit. 3 rakaat witir Pak, itu jauh lebih baik. Tapi tiap malam daripada 11 rakaat tapi sekali sepekan. Biar 3 rakaat tapi rutin. Biar Senin Kamis rutin, Senin Kamis daripada puasa Daud tapi cepat bosan dan cepat putus asa. Biar sedikit. Tidak usah diburu Quran kita 1 juz 1 hari, tidak usah Pak. Biar 1 lembar tapi rutin. Biar sedikit Pak. Amalan-amalan yang banyak mengantarkan ridha Allah itu Pak, yang kecil tapi rutin. Bilal bin Rabah itu bukan amalan besar Pak, berudu kemudian salat sunat 2 rakaat, tapi rutin. Dan itu yang Allah sukai. Tidak bosan taat sama Allah, tidak mengeluh, tidak jenuh
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ibadah inilah yang Allah suka, Pak. Kecil tapi istiqomah. Kecil tapi istiqomah. Daripada banyak cepat mengeluh, cepat bosan. Dan tentu yang terakhir jemaah sekalian, sekali lagi insyaallah kita mau berharap ibadah yang kita lakukan ini Pak harus menghasilkan ketaatan baru, kesolehan baru yang berefek pada jiwa kita, yang berefek pada orang sekeliling kita. Itu ciri-ciri ibadah sukses itu Pak. Mempengaruhi jiwa kita, hati kita, mempengaruhi perilaku kita, dan berpengaruh orang di sekeliling kita, terutama emosi kita Pak. Jangan 1 bulan ini sudah terlatih lalu belum bisa terkendali ya, seperti ini ungkapan perbedaan Lebaran, Idul Fitri, lalu kita sampai membuat ancaman-ancaman. Itu akibat nafsu yang terlalu mau menggurui orang, terlalu mau memenangkan kita punya pendapat. Itu ciri-ciri Pak, ibadah yang kita lakukan itu di atas nafsu dan egois ya. Boleh Bapak harus yakin bahwa pendapatnya benar, tapi tolong jangan kita mengatakan orang lain itu cenderung disalahkan orang Pak. Apalagi wilayah-wilayah fikih dan wilayah-wilayah ijtihadiyah. Kalau wilayah yang bukan ijma' Pak, bukan kesepakatan, bukan konsensus, itu dibutuhkan kita tasamu dan tawassuk. Kita butuh melapang dada, menghargai orang, dan itu nanti berpengaruh pada kemampuan kita menerima orang untuk berbeda dengan kita, kemampuan untuk memaafkan orang yang sekalipun berseberangan dengan kita, ada kerelaan nanti memaafkan. Dan itu insya Allah Pak, pengaruhnya nanti Ramadan kita ini diterima atau tidak, salah satunya adalah jiwa lapang, jiwa tenang, jiwa tidak gampang memvonis hamba-hamba Allah yang lain itu semuanya salah. InsyaAllah itu saya kira Pak 5 hal. Banyak bersyukur, banyak berdoa, banyak bertobat, istiqomah beribadah. Yang kelima, perhatikan efeknya ibadah kita. Apakah memperbaiki kita sesudah Ramadan atau justru semakin menurun, semakin lemah jiwa kita, semakin emosi tidak bisa dikendalikan ya, bahasa kasarnya kira-kira itu koro-koroan tak turun atau tidak, nafsu menyalahkan orang itu turun atau tidak.